Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Penerbitan surat utang atau obligasi korporasi masih semarak di Bursa Efek Indonesia, BI. Dalam sepekan terakhir, ada sejumlah emiten yang mengumumkan rencananya untuk menerbitkan obligasi dan sukuk. Salah satunya adalah PT RMK Energi Tbk, RMK. Emiten jasa logistik pertambangan ini telah mendapatkan pra-efektif untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2025 dengan target dana sebesar 1,5 triliun rupiah. Pada tahap pertama tahun ini, RMK akan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok 500 miliar rupiah. Dana hasil penerbitan obligasi akan dialokasikan untuk modal kerja. Sebanyak 90% dana digunakan sebagai pinjaman kepada anak usaha, RMKN, yang akan dimanfaatkan untuk pengadaan batubara dari pemasok. Pekan lalu, PT Bumi Resources Tbk, Bumi, juga mengumumkan rencana penerbitan obligasi dengan nilai pokok 350 miliar rupiah. Seluruh dana penerbitan obligasi untuk pengembangan bisnis Bumi, terutama mendanai sebagian dari total nilai rencana akuisisi Wolfram Limited, perusahaan tambang emas dan tembaga asal Australia. Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific Tbk, BRPT, juga akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 4 Barito Pacific tahap I tahun 2025 dengan nilai pokok 1 triliun rupiah. Beberapa emiten lain juga siap menerbitkan obligasi. Investment Analyst Infovesta Utama, Eki Topan melihat, tren penerbitan obligasi emiten didorong beberapa faktor. Faktor utama, melandainya suku bunga Bank Indonesia di level 5,50%. Ini peluang bagi emiten mengunci biaya pendanaan lebih murah sebelum suku bunga berubah. Dengan suku bunga rendah, emiten berkesempatan melakukan refinancing guna memangkas beban bunga utang. Penerbitan obligasi juga untuk ekspansi. Apalagi, ekspansi butuh pendanaan besar. Investment Analyst Advisor Provina Visindo, Indi Naila berpendapat, tetap ada risiko pasar dari maraknya aksi penerbitan obligasi tersebut. Salah satunya adalah lonjakan yield surat utang Indonesia. Pasar obligasi juga rawan tertekan sentimen global. Misalnya, meningkatnya eskalasi konflik geopolitik atau volatilitas nilai tukar rupiah. Sentimen ini bisa memicu investor menghindari obligasi korporasi, khususnya dari emiten yang berada di sektor dengan risiko tinggi. Akibatnya, penyerapan obligasi jadi lebih rendah atau undersubscribed dan pricing tidak optimal. Jadi, emiten tak meraih manfaat maksimal. Tapi selama fundamental emiten solid dan memiliki rekam jejak pembayaran baik, penerbitan obligasi bisa mendukung pertumbuhan bisnis emiten. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.